Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Tafadhal. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah lillah yafu amali lillah, wa lihifdhi kitabillah, min awwali bismillah lil khatmi wa lirridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya nur ya nur, ya muhkamu ya tanzil, li Muhammadin an Jibril, min rabbil arsy dalil, lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Takbir takbir lil hafidhi wa huwa sagir, wadha'ul aini qarir, yahmilu fajral liyunir bitilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na bikitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita sampaikan syukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesempatan malam hari yang sejuk ini kita bisa kembali bermuajahah, mantapkan langkah dan niat kita dari rumah kemari maupun dari tempat kerja kemari untuk melanjutkan taklim kita. Semoga Allah ya, semoga derap langkah kita ya, akan selalu dilimpahkan rahmat ya, maghfirah dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, amin. Dan tidak lupa kita terus sampaikan salawat dan salam pada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat dan kita sebagai umatnya tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman. Dan semoga dengan senantiasa kita berselawat untuk beliau, insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu
Seperti biasa kita awali taklim kita dengan baca suratul Fatihah. Yang pertama kita harapkan kita berdoa pada Allah untuk semoga Allah pertemukan kita ya dengan Ramadan yang akan datang insyaallah, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan bacaan kita terakhir sampai ayat ke 21 ya. Sekarang 21 ya, surah An-Naba. Insyaallah ya, kita 2 pekan lagi selesai insyaallah An-Naba. Kemudian juga target sebelum Ramadan kita selesaikan Tuhfatul Atfal kita ya, sampai syair ke terakhir 63 ya. Kita selesaikan. Hari ini kita masuk ke syair yang ke-44. 45 berarti insyaallah hari ini ya. Surah An-Naba ayat 21. Sudah ketemu semuanya? Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Alhamdulillah ya, kita sejenak perhatikan hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Inna gunnah ya, ingat ya, setiap nun
atau mim bertasydid. Ditahan dulu ya hidungnya, jangan langsung pindah ya. Inna jahannama sama ya, gunnah ya. Jadi sekarang kita bukan sekedar berteori tapi dipraktekkan ya. Jadi ditahan dulu, jangan buru-buru. Minimal 2 harokat. Tapi kalau saya 3 harokat ya, agak lama nahannya. Kanat kanya mat tabi'i mirsa mat tabi'i da mat iwat. Kenapa mat iwat? Da tamid harokat fathah taid dibaca wakof kecuali tak marbutoh ya. Setiap ada harokat taid di ujung ya, kalau kita wakofkan maka dihilangkan satu baris di atasnya kecuali tak marbutoh. Jadi kalau ada tak marbutoh ketika dia harokat fathah maka dia beda dengan mat iwat, tapi jadikan berubah jadi hak besar ya. Jadi hak ya. Jadi mat iwat 2 harokat ya. Di to-nya mat tabi'i atau mat asli boleh. To gina mat asli atau mat tabi'i mat tabi'i ba-nya mat iwat. Labithina fiha fi-nya mat tabi'i, ha-nya mat jais munfasil. Kenapa? Mat bertemu hamzah, bentuknya alif di lain kalimat ya. Jadi fiha ya, ahqaba ada 2 kalimat di situ atau 2 kata di situ ya. Labithina mereka tinggal fiha, mereka tinggal di dalamnya. Ahqaba jadi di dalamnya dibatasin ya, ada strip. Ahqaba dalam waktu yang agak tidak lama, ahqab ya, waktunya singkat. Ahqaba ya. Jadi 2 makna ya, fiha ahqaba, maka itu mat jais ya, munfasil. Qaba ba-nya sama ya, mat iwat. La yaluquna fiha bardau idgham bi gunnah. Kenapa? Ya, tanwin ya, fatatain ketemu huruf waw, idgham bi gunnah ya. Inilah yang membuktikan bahwasanya tidak semua gunnah itu dengung ya. Coba kalau kita bardan ketemu waw kan bardau masuk waw kan. Nah, ini gunnahnya nih. Kalau kita semua gunnah dengung bardau gitu. Ya, sinilah definisi gunnah yang bisa kita jadikan. Tidak semua gunnah tuh Jadi gunnah ya, bi gunnah ya. Jadi idgham itu artinya masukkan, melebur, bi gunnah dengan gunnah. Jadi suara keluar dari hidung ya. Jadi bardau ya, ditahan hidung. Bardau wala syaraba sama ya, mat iwat. Illa hamimau sama mat, ilanya mat tabi'i hami, mat tabi'i mau, idgham bigunnah sama, wa ghassaqa sama ya, mat iwat. Jazaan mat wajib muttasil. Jazaa mat bertemu hamzah dalam satu kalimat atau kata. Bagi kalau kita kata ya, jadi kalimat itu bahasa Arab, kalau kita ini kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab kalam ya.
Jadi beda itu ya. Kalau kita kalimat panjang nih, jadi kalau bahasa Arab tuh kata gitu. Kalimat tuh kata, bukan kalimat. Kalau kalimat kalam ya. Jazaa artinya apa? Datang ya. Jaza beda. Injaa baru jaa datang. Kalau jaza enggak, apa artinya jaza? Kan satu kalimat tuh. Kalau datang kan jaa. Kalau jaza balasan. Maka ada yaumul jaza, hari pembalasan. Nanti ketika kita nama hari kiamat ada namanya yaumul jaza ya. Hari pembalasan, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul apa lagi? Yaumul akhir ya. Banyak nama-nama hari kiamat ya. Jaza itu balasan. Ya. Jaza aunya mat apa? Jaza aunya idgham biguna wifaqo mat iwa jaza au wifaqo, balasan yang setimpal, wifaqo ya, yang setimpal. Ini ngeri banget ini kalau baca tafsirnya. Jadi apa? Tentang hari besar. Yang berita besar yang dinanti-nantikan yang agak ngeri ya. Karena hari pembalasan jaza. Innahum kanu humka idhar syafawi kanu mat tabi'i lamat tabi'i yarju mat tabi'i hisabamat aywat wa kallabu bi ayatina bi ayatnya mat mat badal. Nanti kita masuk ke syair yang ke-46 ya, mat badal ya, kita bahas. Mana tadi? Lanjut. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, sama ya. Wa kullu syai'in matlin syai'in idhar halqi, hidhar halqi ialah ya. Fatanwin sukun atau tanwin atau huruf yang 6, hamzah ha kha ain ghain ha. Ahsai matlin ahsainahu kitaba fadhuku falanna nun sukun bertemu huruf nun idgham bi gunna. Ada lagi idgham mim kalau mim untuk mim nun untuk mim nun mutamasilain ya. Ya, mutamasilain itu bisa mim ketemu mim, nun ketemu nun, jim ketemu jim, itu mutamasilain ya. Jadi ada dua hukum di sini ya. Dua hukum tamam bacanya sama ya. Jadi dua hukum yang sama tapi bacanya dua hukum yang beda tapi namanya sama ya. Falan nazidakum nazimat tabi'ikum illa idhar halqi benar idhar syafawi illa adaba mat aywa. Tafadhol. Hal tas'al, ada pertanyaan sampai ayat 21 sampai 30. Tafadhol. Ada yang ingin tanyakan atau mungkin ada bacaan lain di rumah yang masih ada perlu penjelasan? Tafadhol, silakan dibuka sesi pertanyaan sebelum kita baca masing-masing. Untuk baca masing-masing tafadhol ya. Kalau ada yang tidak berkenan, pas saja nggak apa-apa ya. Tapi kalau talaki wajib baca. Kalau talaki kan sama saya kan. Kalau sedang bersama-sama misalkan mungkin sedang kondisi lagi ini udah pas Pak gitu, nggak apa-apa, lewat terus ya. Tafadhol. Any question? Hal tas'al? Ada pertanyaan? Oke, berarti nggak ada. Tafadhol Pak, silakan dimulai. Dua ayat ya. Silakan.
28 kan. Nun. Itu ada tanda kalau mamanya wagadabu ada alif tapi ada tanda bulatnya itu berarti nggak boleh panjang. Iya. Berarti alifnya tidak. Iya. Itu sebenarnya kalau tanda jamak ya. Tanda orang banyak ya. Wakadabu itu tanda orang lebih dari satu. Nah situ ditandai itu sukun, berarti dia tidak dibaca ya, dianggap tidak ada alif di situ ya. Ngeri itu kayak coba kalau kita kan nggak ngaruh ya. Kalau udah paham kan wakadabu pasti nggak dibacaannya kan. Ngerinya ada yang lebih panjang wakadabu karena pada alif panjang lagi gitu, ngerinya gitu. Tapi tafadhol kita nggak. Di sini adalah menandakan jika ada alif ya, di atasnya ada tanda bulatan kecil, maka dia tidak terbaca, dianggap ya tidak, bukan nggak ada ya. Ini tanda apa? Tanda jamak ya. Tanda orang banyak jamak lebih dari satu. Wakadabu. Ada lagi? Wakadzabu bi ayatina kita, dan mereka benar-benar dustakan ya ayat-ayat kami. Jadi mereka tuh banyak, kadzabu tuh banyak, makanya orang banyak jamak ya. Wakadzabu bi ayatina kita. Cukup ya? Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Kanat panjang ya. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, ini saya perhatikan setiap yang sukun ada mantul tuh, kanat tak ada. Cukup dia tidak dipantulkan. Jadi kanat enggak apa, sementara saran saya tidak dihamaskan dulu karena mantul soalnya. Ya, silakan diulang. Kanat, nah ya kan aja ya. Inna jahannama kanat mursada. Mir. Mirsoda. Nah, tadi mur ya. Kacamata aja, pakai kacamata aja. Kelihatan dia. Ya, oke. Lanjut ya. Mir soda. Litoghina ma'aba. Panjang A-nya ya. Ma'aba, ulang. Litoghina ma'aba. Ma'aba. Toyib. Lanjut Pak. Subur. Panjang gak lah-nya? Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Layar, betul. Juna. Hisaba. Oke, lanjut lagi. Satu lagi. Wakat dabu. Panjangannya. Bi'a. Ya. Tina. Kidzaba. Kidzaba. Coba. Nah, ini Pak huruf dal ya, dijepit aja Pak ya. Dal. Jadi jangan dilepas kayak Z. Kid. Nah, jadi tidak lepas ya. Oke, lanjut.
Hulu atau ula? Lihat. Nah. Oke. Pendek daknya. Nazidakum. Oh iya, oke lanjut silakan. Lagi di awal lagi. 21. Toye, lanjut. Oke, toye, lanjut. Sindah sinnya. Wa gossaqo. Oke, lanjut. Iya. Tayyib, lanjut. Ulang. Fadzuqu. Nah, falan nazi. Oke, ulang lagi 21. Ya, lanjut. Bardau wala syaraba. Oke, lanjut. Oke, terus lanjut. Lanjut. Ulang lagi, bagus, lanjut. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Baik, kita lanjut baca bareng-bareng. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Baik, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan.
terakhir sampai dibuka ininya apa materi Tuhfatul Atfalnya. Kemudian sampai mana, sampai 40 ya. Nah, banyak kan sampai ini ya. Kemarin sampai 40 sampai 44 kemarin. Ini udah. Ini terakhir majelis kan kemarin saya di 44 ya. Ketemu 44. Wajaizun maddun wa qasrun infusil. Betul ya? Kullu bikilmatin wa hadal munfasil. Kemarin udah kita bahas ya. Mad jaiz itu ya ada dibaca panjang 4 harokat, ada yang pendek 2 harokat kemarin ya. Jadi itu kemarin sudah kita bahas kemarin. Syaratnya apa ya? Jika masing-masing mad dan hamzah dalam apa kalimat terpisah ya. Jadi kullu bil kimatin infusil kullu bil kimatin ya. Jadi kalimat yang terpisah. Kita lanjut kepada yang ke-45. Wa mithlu dha in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Nah ini contohnya. Jadi mad jaiz ini versinya Tuhfatul Atfal ya. Ada munfasil, ada yang kedua namanya sini adalah mad arid disukun. Nah ini ya. Jadi contohnya mad jaiz ya, jika sukun ya diwakofkan. Sukun ada bacaan sukun karena diwakofkan ya. Nah ini contohnya apa? Kata lamuna, kata lamuna contohnya ta'lamuna nasta'inu. Nah ini kalau istilah kalau di kita namanya mad arid disukun ya ini ya. Jadi inilah beda ya, ikhtilaf tentang nama-nama. Makanya nama-nama itu kadang-kala beda masing-masing, dapat di mana baca di mana ya. Au quddamal hamzu 'alal maddi wada badal ka amanu wa imanan khuda. Atau Matius juga bisa dikatakan apa? Ya, jadi kalau ada hamzah sebelum mat ya. Qudda ya, hamzah itu berada di sebelum mat ya. Wadda bikal ka amanu contohnya dinamakan wada badal, dinamakan mat badal. Contohnya apa? Amanu dan imana. Nah ini tadi ya. Jadi kalau ada huruf hamzah ya sebelum mat, maka dia mat badal. Jadi amanu, amanu ya, hamzah di depan ya. Amanu, jadi amanu, amanu imanan. Nah itu mat badal ya. Walazimun iskunu asila waslan waqafan wa waqfan ba'da maddu maddi ya. Maddi tula ya. Nah sedangkan mad lazim itu ya, jadi sukun dan waqaf ya. Jadi ciri mad lazim kita bahas dulu nanti. Sekarang kita bahas yang tadi dulu, yang mad badal sama mad arid ya. Ini sudah biar paham tentang mad badal dan mad arid. Syair yang ke-45 dan 46. Jadi mad badal. Nah ini kita lain ya, jika a, i, u yang dibaca panjang.
Nah ini contohnya ini. Amanu imanan. Nah ini. Kalau versi turut alfa tadi ya, hamzah ada sebelum mat ya. Jadi di sini a sini ya. Amanu imana. Jadi ini kan mat nih ya. Hamzah di depan. Sama juga amanu nih mat gitu. Jadi di depan. Ini jika ada huruf hamzah yang dibaca panjang, bisa a, i atau u, maka dinamakan mat badal. Ini patokannya aja ada hamzah ya pada a, i, u. Kalau kita bilang huruf alif ya. Kalau kata lain dari mat badal, kata lain. Apanya? Kata lain dari mat badal. Oh enggak, secara umum mat kan mat asli ya, semuanya mat tobi. Jadi kalau kita bilang ini mat tobi atau mat asli ya, yang khusus pada huruf hamzah atau alif. Nah, saya masih nyebut alif ya, karena sebagian besar kita menganggap alif itu adalah huruf ya. Nah ini mat badal. Kalau mat disukun, mat arid lisukun. Ini definisinya apa? Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ya, tadi contohnya apa itu tadi? Mat arid sini. Wa mithlu da in arda sukun waqfan kata lamuna nasta'in. Nah ini ta'lamun nasta'in. Contohnya ta'lamuna nasta'in. Nah, ini. Lihat definisinya ta'lamun ya. Contohnya ta'lamun sama nasta'in. Mat ari sukun ya. Mat bertemu huruf hidup. Mat itu tadi ya. Mat ini maksudnya mat tabi'i ya. Bisa harokat fatha diikuti alif, harokat dhamma diikuti waw sukun, atau harokat kasroh diikuti mab ya sukun. Nah itu ya, tiga tadi. Mat bertemu huruf hidup. Nah ini di ujungnya ada na, ada nu ya. Kondisinya kita biasanya di sini ada tanda waqaf ya. Nah ini artinya apa? Mat bertemu hidup-hidup dibaca waqaf, diberhentikan, di stop, disukunkan. Ya maka pilihannya sama kayak mat jaiz, bisa panjang ya 4 harokat atau pendek 2 harokat. Kalau yang kemarin saya sampaikan di awal, mat arid itu panjangnya boleh pilih 2, 4, 6. Tapi betul-betul hafal dia 2 dan 4. Bisa kita baca misalkan ta'lamun ya kan, atau 4 harokat ta'lamun ya. In kuntum ta'lamun boleh 2 atau 4 ya. Sama nasta'in juga, nasta'in 2 atau 4 harokat, nasta'in boleh. Ini mat arid disukun. Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf, na jadi hilang ininya, dimasukunkan ya, harokatnya disukun. Yang tadi hidup nih na, nu jadi sukun, jadi diwakafkan maka berubah jadi sukun, dia dibaca nanya. Itulah namanya mat arid disukun ya. Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Oke, sampai sini mat badal dan mat arid disukun. Ada pertanyaan enggak?
Itu syair ke berapa? Yang ke-45 dan 46. Tafadhol. Jadi sama ya, artinya beda sedikit dengan yang pernah saya sampaikan ya tentang di kitab lain itu yang kemarin di buku apa tentang tahsin qiraatil Quran kemarin yang saya sampaikan 4 lembar ya. Bedanya itu nih betul hafal dia ada beda sedikit tentang panjangnya ya dan namanya. Jadi versi itu hafal itu mad jaiz ada munfasil ya, ada muttasil, ada mad disukun gitu. Jadi dia beda-beda namanya mad disukun ya, ada mad badal. Jadi kalau kita menyebut pembadal ya. Nah, sini jelas badal, tapi yang mad disukun dia tidak secara spesifik. Kalau kita nyebutnya adalah mad disukun di sini wa mithlu in aradas sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu ya, contohnya adalah ta'lamun nasta'in itu mad arid disukun ya. Tafadhol silakan, ada yang ini bertanya tentang syair yang 45-46. Cukup, kita lanjut kepada ayat yang syair terakhir ya. Walazimun innis sukunu asila wasla wa waqfan ba'da maddi tula ya. Jadi dan mad lazim itu adalah ya sukun apa di sini? Ini sukunu aslan waslan wa waqfan ba'da sum. Jadi sukun atau waqaf itu berada setelah bacaan panjang ya. Mad. Jadi nanti kita akan bahas ini contoh mad lazim itu. Ini kita tutup ya. Nah, kita akan nanti bahas nih karena mad lazim ini nanti mulai kita temukan ketika dimulai dari bacaan-bacaan qawatir suwar. Jadi biasanya pembuka surat panjang itu terkenal dengan mad lazim ya. Contoh misalkan kita ambil nanti nih secara global dulu, nanti kita bahas satu-satu. Nah, contoh kita misalkan waladhdallin ya. Ayat berapa? Ayat yang sering kita baca itu. Nah, ini. Mat, di sini mat ya, to-nya mat kan? Ini mat nih, to-nya. Nah, ini. Ketemu bertasdid. Do ya. Nah, yang pertama nih ya. Mat ketemu huruf bertasdid. Waladhdallin. Nah, ini. Jadi mad lazim itu semuanya berapa harokat? Panjangnya 6 harokat atau 3 ayunan ya. Apalagi misalkan di awal surat adalah ha mim. Nah, ini misalkan ha mim atau alif lam mim ya. Alif lam mim. Ketika kita ini ya, yang sering kita. Nah, biasanya dibantu dengan tanda gelombang ya. Alifnya 1 harakat, lamnya dan mimnya ini mad lazim, namanya mad lazim ya. Lam 6 harokat, mim 6 harokat, di antara lam dan mim ada gunnah. Ya kan? Mim kan ketemu mim sini. Lam ketemu mim, ya kan? Sini ketemu mim, maka ada gunnah di sini. Udah jadi ya? Oke. Nah, ini namanya mad lazim juga contohnya. Jadi alif lam mim. Jadi alifnya 1 harakat, lamnya 6
Mim yang 6 ada tengah-tengah gunnah 3 harokat. Baik, baik. Itu aja mungkin kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Nanti pada isya data lagi ya. Seperti biasa kita akhiri dengan tahlil dan sholawat Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-haqqu min rabbik. Yang benar datang dari Allah, yang salah karena saya pribadi saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان